علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما kangge para sederek ingkang ngersakaken doa-doa ingkang sampun kula waos wau, alhamdulillah sampun terkumpul dalam satu kitab menika. Ya, alhamdulillah sampun selesai ya, rangkuman-rangkumannya panjenengan menawi jamaah putra bisa menghubungi ya, sederek Mahmud Yunus ya, santri kula, anak kula piyambak menika Mahmud Yunus kalian menawi santri putri menika sederek Mbak Lulu Kontor menika. Atau yang bagi yang melihat YouTube-nya bisa langsung menghubungi admin kami yang tertera dalam tulisan dan di YouTube kami. Panjenengan bisa menghubungi langsung beliau. Mugi-mugi insyaallah menika kathah manfaatipun. Dan lebeti menika ada doa meminta dan memohon kepada Allah bagaimana cara bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika ijazah saking Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Beliau memiliki satu doa dan doa itu sudah kami tulis dan kami masukkan dalam buku ini. Ingkang ngersakaken kula sumanggaaken. Makaten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa anna syakwa ila man la yastati'u ayyan fa'a nafsahu wala ayang kashifa anhu durron minal hamaqah wa hadhihi sifatu malakuti wa hadhihi sifatu kulli makhlukin wa madzalika fasyakwa dalatun ala adamil iktifai billah alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Ngendika Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabipun Risalatul Ma'awanah, mugi-mugi kula jenengan pikantuk barokah ilmunipun. Wa anna syakwa lan setuhune madul dumateng sak lintune Allah, berkeluh kesah kepada selain Gusti Allah. Wa anna syakwa lan setuhune berkeluh kesah madul ila man la yastati'u ayyan fa'a nafsahu maring wong kang ora bisa paring manfaat ing awake wong, wala ayang kasifah wala ayyu kasifah lan yen to ora ngangkat ya wong anha saking lan orang ngangkat sapa man anha saking masalah minal hamaqah lan orang ngangkat anha saking awak durron ing kemudorotan minal hamaqah iku setengah saking kebodohan. Wa hadhihi sifatu kulli makhlukin lan utawi iki sifate saben-saben makhluk. Kemarin sudah disampaikan tentang sabar bagian ketiga. Sabar bagian ketiga itu adalah sabar di dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan oleh nafsu.
Salah satunya ujian atau musibah yang langsung didatangkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sabar kula kalan panjenengan dikentingin tetap di dalam posisi iman, boten murang-muring dengan adanya ujian tersebut. Ditampi kalian sae, ditampi kalian ikhlas, ditampi dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ujian apa bentuknya? Entah itu sakit, entah itu dikurangi rezekinya, entah itu masalah-masalah yang lain, rumah tangga dan lain sebagainya. Dan jenengan kita sedanten diharapkan untuk tetap bertahan di jalur Allah, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang justru mengurangi jatah pahala sabar itu sendiri. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan pahala agung melalui ujian itu. Cuma ketika ujian itu kita hadapi dengan ketidaksabaran, maka Allah mengurungkan untuk memberikan pahala sabar tersebut. Salah satu di antara pahala sabar itu diurungkan, diberikan oleh Allah adalah adanya asyakwa, berkeluh kesah terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini disampaikan oleh Imam Abdullah, ketika ada orang berkeluh kesah, madul no awae, curhat kepada orang yang tidak tepat, itu justru pertanda kebodohan orang itu sendiri. Termasuk dianggap bodoh ngomong no masalah terhadap orang yang tidak tepat. Dikatakan tidak tepat apa? Karena orang tersebut tidak bisa memberikan manfaat dumateng kula jenengan selaku pikantuk orang yang pikantuk musibah. Disinilah kula kalian panjenengan harus paham. Atau kalau tidak demikian, tiang niku wau mboten mampu untuk mengangkat musibah kita. Wa hadhihi sifatu kulli makhlukin. Yang seperti ini hakikatnya sifatnya menungso sedanten. Hampir semua manusia itu modelnya seperti ini. Tapi ada beberapa manusia, beberapa hamba Allah yang tidak seperti ini. Madule mung dumateng Gusti Allah. Malam biasanya tangi subuh, karena mendapatkan masalah tangine jam loro, menggelar sejadah, jaluk nang Gusti Allah, pemilik dari segala kehidupan, pemilik dari segala masalah, pemilik daripada segala solusi. Sing duwe masalah nggih panjenengan Gusti, kula mung panjenengan takdiraken pikantuk masalah, maka kula nyeti dumateng panjenengan mugi-mugi masalah menika enggal diangkat kalian jenengan. Ini orang benar. Karena paham bahwa sing duwe masalah Gusti Allah, sing ngekei masalah ya Gusti Allah, sing paring solusi Gusti Allah, bukan manusia. Hanya saja para hadirin, kita boleh membicarakan masalah kepada orang lain
Tapi dengan catatan orang lain itu dapat memberikan ketenteraman jiwa dumateng panjenengan. Contoh, kula jenengan matur masalah dumateng guru, murabi, guru spiritual kula kalan panjenengan, mursid kula kalan panjenengan. Itu diperbolehkan dalam rangka tathbitul iman, dalam rangka memperkuat dan memperkokoh keimanan kula jenengan. Dados tiyang ingkang saged dipun ajak musyawarah terkait dengan masalah yang kita hadapi itu hakikatnya mung guru. Kula jenengan terhadap orang tua niki mawon miturut pandangan sebagian ulama, kalau sekiranya menyusahkan orang tua boten pareng sanjang. Bahkan sampai wonten dawuh pekaten para hadirin, termasuk durhaka kepada orang tua, menyampaikan masalah kepada orang tua di mana orang tua tidak memiliki solusi dan beliau menjadi berpikir tentang hal itu. Dikula jenengan sejatosipun menawi wonten ngajengi tiang sepah niku hakikate kedah neger-negeraken, ojo ngentokno susahe, dengan harapan membahagiakan orang tua. Ya apa sampean kerjaane le, alhamdulillah Bu, pangestunipun pun rade sae. Padahal ambios sepi tukune, jenengan tasik sanjang alhamdulillah tasik sae, pangestunipun mawon. Harusnya demikian. Kecuali kepada mursid, kepada guru, niku panjenengan saged bermusyawarah. Kenapa? Karena ulama warasatul anbiya yang memberikan solusi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ngertos lek masalah kaya ini jalan keluarnya seperti ini. Karena beliau banyak membaca sejarah Rasulullah. Karena mereka banyak memahami tentang isi dan kandungan Al-Qur'an yang sudah semestinya kula jenengan meminta fatwa tathbitul iman, sampai-sampai disampaikan oleh Al-Quran sendiri bahwa fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, tanya kepada orang-orang yang memahami Al-Quran, memahami konsep agama. Tanglet kula sing saya napa, masalah kula mekaten sing saya napa, maka nanti kula kalian panjenengan akan diarahkan harusnya demikian, harusnya demikian, harus demikian. Karena para ulama adalah wakil penerus perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah semestinya Kanjeng Nabi menika enggak ada satu karakter mulia yang disampaikan dalam Al-Quran, azizun alaihi ma'anittum, berat rasanya bagi Nabi ketika melihat umatnya mendapatkan masalah. Lek umati pikantuk masalah, Kanjeng Nabi itu ingin sekali memberikan solusi.
Maka wajar menawi kula njenengan niku sanjang terhadap guru kita, ahli spiritual kula njenengan. Tapi nggih sanes dukun, Pak nggih. Sanes dukun yang sekiranya kula njenengan bertambah iman, bertambah ketentraman, adem aku wis diparingi wejangan kali guru kok adem pikiran kula. Niki sing kula njenengan patose, ademi ati. Wa ma'adzalika fasyaqwa dallatun ala adamil iktifa'i billah alladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Lan sertane mengkono kang kasebut fasyaqwa mongko utawi berkeluh kesah, curhat yang tidak tepat. Dalatun iku anu duake ala adamil iktifa, ora onone rasa cukup billahi maring Gusti Allah, alladzi kang Allah biadihi tetep wonten ing kekuasaane Allah, malakutu kulli syai'in, apa kerajaan kulli syai'in, saben-saben suci-suci. Al-malih para rawuh, orang yang suka curhat sana curhat sini, kabeh wong diwatuli masalahe, koncone kabeh ditilpuni, kabeh di WA, dikei masalah, iku seakan-akan dalatun ala adamil iktifa, menunjukkan dia tidak ridho terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Seakan-akan protes, seakan-akan demonstrasi dengan apa yang sudah diberikan Allah. Padahal kula njenengan sami paham, ketika kula kalan panjenengan menika diparingi musibah, diparingi ujian, belayune nang Gusti Allah, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sapane wong sing cecekelan Allah, cecepengan Gusti Allah, tetanggenan hanya dengan Allah, hatinya cuma dicantolaken dumateng Gusti Allah, maka gantilah Allah yang akan mencukupi apa yang dibutuhkan. Terus lek gandolan Gusti Allah, maka nopo mawon kali Gusti Allah bakal diparingaken. Yang paling pertama akan diberikan oleh Allah terhadap orang-orang yang bertawakal penuh dengan Allah, ar-ridho bima qasamahullah, merasa ridho, merasa pasrah dengan apapun yang sudah ditentukan Allah. Mboten wonten protes-protes di dalam hatinya, sebab dia tahu aku dikai model sing kaya ngene iki king kekarepane Gusti Allah. Lah ora ono karepane Gusti Allah yang tidak menguntungkan bagi hambanya, terlebih hamba yang beribadah. Jadi kula njenengan menika meskipun kelihatannya diparingi musibah, dikasih ujian, entah itu ujian kesehatan atau keuangan finansial, itu hakikatnya Allah karena ingin memilihkan sesuatu yang lebih baik dari hari ini. King mbek Gusti Allah dipilihaken cara sing sekiranya sampai nanti akan bahagia. Allah hanya menunda kebahagiaan. Nanti Allah akan berikan itu semua terhadap kula njenengan. Tapi syaratnya gini ku Allah, kula njenengan harus tawakal.
wa dzikru ma fis sabri alal masaibi wal ahati wal faqati minat thawab. Sebagai tambahan kula kalan panjenengan kuat sabar di dalam menghadapi musibah, salah satu di antaranya dzikru ma fis sabri, ngiling-ngiling ma barang fis sabri kang tetep ana ing sifat sabar alal masaibi ing atasi pira-pira musibah wal ahadi lan pira-pira kekurangan wal ahati lan pira-pira penyakit wal faqati lan pira-pira kekurangan minat sawabi nyatane saking ganjaran. Untuk memperkuat sabar kula jenengan niku wau, kula jenengan kedah eling terhadap janji-janji baik Allah yang akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang sabar menghadapi ujian, menghadapi penyakit, menghadapi kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan ini. Diiling-iling. Dan jenengan tanglet carane ngiling-ngiling niku ya napa? Pertama, ketika panjenengan maos Quran berupaya untuk tadabburul Quran, ngangen maknani Quran. Berupaya untuk bisa memahami dengan membaca terjemah Al-Quran, minimal saged nambahi kuati kesabaran kula kalan panjenengan. Di antaranya lagi, kula kalan panjenengan kepingin tambah sabar, ngeling-ngeling nikmati Gusti Allah. Sampai bandingaken antarane nikmat yang sudah kita terima dengan ujian yang saat ini kita rasakan, kataan pundi kira-kira? Nikmati sepanjang tahun, mulai dari kita lahir sampai hari ini. Kita umur sekarang ada yang 56, ada yang 40, ada yang 43, ada yang 38 tahun, ada yang 57 dan seterusnya. Ini kula dieling-eling para hadirin, lebih banyak nikmatnya, lebih banyak kula jenengan pikantuk kesaenan daripada kula kalan panjenengan hanya beberapa waktu pikantuk ujian. Nikmat-nikmat sing ageng-ageng niku dieling-eling. Nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat saged dipun paringi keluarga, ya dikei cukup rezekine, dikei penggawean, akalnya dinormalkan, mata bisa melihat dengan baik, kaki bisa berjalan dengan baik, tangan bisa beraktivitas, madaran kula kalan panjenengan mboten enten masalah. Berapa puluh tahun kita merasakan itu, tapi karena diuji finansial ngoten wis bowing. Nah, diiling-iling nikmati, akhirnya kula kalan panjenengan akan ditagihkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Mutawalli Asy'arawi itu pernah berkata demikian, la tuksiri syakwa fayatiyakal ham. Jangan memperbanyak berkeluh kesah,
sehingga ini chatting keluh kesah, menampilkan profil-profil keluh kesah. Berhentilah sampai hari ini, sampai detik ini berhentilah. La tukthiril sakwa, jangan memperbanyak berkeluh kesah. Kenapa? Fayatiyakal ham, itu akan mendatangkan kesusahan. Lek wong iku gelek madul, maka ia akan ditetapkan penyakit susah. Ini kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Walakin iktsir minal hamdi ta'tiyakas sa'adah. Tetapi perbanyaklah Anda memuji Allah, ngiling-ngiling nikmati Allah. Sampai dikei selamat ping piro pisan. Sampai dikei nikmat pun kathah. Ikut dieling-eling siji-siji. Maka ketika sampean ngiling-ngiling nikmati Allah, secara otomatis meluncur dari lisan kita pujian kepada Allah, fata'tiyakas sa'adah, maka Allah akan mengirimkan ketentraman, keberuntungan dalam hati Anda. Allahumma shalli ala Muhammad. Intine ngoten, cekak cukupe ngoten, jenengan niku, kita kulon jenengan harus banyak-banyak husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak berbaik sangka kepada Allah. Jangan anggap musibah yang datang itu njongkrokno sampean, tapi ini batu loncatan untuk menuju keberhasilan. Aku kok dikenekna ya mbek Gusti Allah. Oh iya, berarti Gusti Allah akan memberi yang lebih baik. Karena Allah sudah sampaikan dalam hadis qudsinya, ana inda donni abdibi. Ini Gusti Allah ingkang dawuh melalui Kanjeng Nabi yang disebut dengan istilah hadis qudsi. Ana inda donni abdibi. Kekuasaanku, takdirku, aku sesuaikan dengan anggapan umatku, anggapan hambaku kepada aku. Lek jenengan niku nganggep sae-sae tok, kena masalah ngene ya, aku wis oleh kenikmatan wokeh tutuk Gusti Allah, masalah mung kaya ngene wis tak depani mbek sabar, insyaallah dengan ini aku akan lebih maju lagi. Ngoten. Napa niku jenengan kerugian dalam perdagangan, napa niku jenengan kerugian dalam pertanian, napa jenengan niku diuji kali Gusti Allah kesehatane, gantungkan husnudzonnya kepada Allah. Lah aku kaya ngene, lara kaya ngene. Apa iya aku kok ya dikei kaya ngene lho, sampeyan niku ancen kate disayang mek Gusti Allah. Sebab tidak ada orang yang dikasih penyakit kecuali Allah akan mencabut dosa-dosanya. Mangkane getun-getun temenan tiang sing dikei penyakit dawa mek Gusti Allah terus kemudian ora sabar akhiri bunuh diri, getun tenan. Sebab napa mbek Gusti Allah kate dikei inten kok malah milih jalur neraka. Jenengan ingkang gerah-gerah sakniki, entah itu gerah sepuh napa niku gerah hari ini memang diuji kesehatannya, itu tidak didatangkan kecuali Gusti Allah memang menginginkan panjenengan lebih baik. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar, ada dosa yang tidak diampuni dengan haji para rawuh, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan sedekah, hanya bisa diampuni dengan kulon jenengan
melalui sabar menghadapi penyakit. Tadi kan kalau jenengan jarang miarsani, jarang memahami, akhirnya kadang-kadang sebagian dari kita merasa nopo, merasa putus asa, pegel nang takdiri Gusti Allah. Lah ya aku wis ibadah sakmono kae aku kok digawe penyakit kaya ngene. Itu sebab disampaikan di sini wa annallaha ta'ala a'lamu bima yuslihu lahu min nafsihi. Allah sendiri tahu, a'lamu iku luweh mengerteni bima kelawan barang yasluhu kang bagus lahu kadhe wong min nafsihi tinimbang awake wong. Allah lebih tahu diri kita daripada kita sendiri terhadap kita. Sak piro sih pengertiane kula jenengan terhadap diri kita? Kula jenengan 5 hari lagi mau ngapain? Enggak tahu. Tapi lek kula kalan panjenengan tetanggenane nang Gusti Allah, cekelane nang Gusti Allah, 5 hari lagi tak pasrona nang Gusti Allah, aman. Nambahi tenangi pikir. Sebab Allah gak kira njongkrokno kawulane, lebih-lebih kawulane lek wis beribadah. Dijogo karo Gusti Allah. Waqad qala Allah Ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wala nabluwannakum dawuhe Gusti Allah lan yakti nyuba bakal nyuba temenan sapa ingsun kang nunilya kum dumateng sira kabeh bisain kelawan suwiji-suwiji minal khaufi nyatani saking weweden wal ju'i lan luwe wa naqsin lan kurang minal amwali saking arta wal anfusi lan awak wa thamarat lan piro-piro woh-wohan. Ini janji Allah. Mbok pilih kula jenengan hidup di dunia tidak akan pernah lepas dari ujian. Cuma akhirnya endingnya Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Beri kabar baik, beri kabar bahagia bagi orang-orang yang menerima ujianku dan dia sabar. Waman lazima sabra ala hadzal wajhi, sapane wong kang anetepi as-sabra ing sabar ala hadzal wajhi ing atase iki ora-ora adzaqahullahu ta'ala halawatat taslim, maka Allah bakal ngrasakake hu ing wong Allahu sapa Allah halawatat taslim ing manise tawakal. Warawahahu biruhir ridha lan nentemake sapa Allah hu ing wong birauhir ridha kelawan ademe keridhaan. Nek kula jenengan saged sabar, maka Allah akan mendatangkan manisnya ketawakalan. Nek kula jenengan sabar dengan ujian yang sudah diberikan, maka kita akan mendapatkan mangkobah derajat ingkang tinggi, ridho terhadap keputusannya Gusti Allah. Dan tanda-tanda kewalian seseorang, tanda-tanda tiang niku diremeni kali Gusti Allah bila mana sudah merasa ridho terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.